الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه bukan لنفسه لقومه dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air bagi kaumnya, bukan untuk pribadi beliau, bagi kaumnya. Faqulna, maka kami Allah berfirman, idrib bi'asak, pukullah bi'asaka, dengan tongkatmu. Al-hajar, ke batu. Allah, fanfajar. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, apabila dibacakan di depan beliau syair tawassul kepada gurunya Al-Habib Imam Al-Lutuf Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, Aba Bakrin idrib bil asa hajaran qasa. Wahai Habib Abu Bakar, ini murid tariqah, murid dalam tariqah bertawassul kepada mursyid tariqah al-alawiyah Al-Habib Imam Al-Lutuf Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrar ala dawam bila mahmah dunia Allah. Wahai Al-Habib Abu Bakar, pukullah bil asa. Itu istimbatnya dari ayat ini. Jadi kalau mursyid tariqah daraba bil asa hajaran qasa min qalbi tilmidhihi, akan muncul infajarat itu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Syairnya itu bunyinya Aba Bakrin idrib bil asa hajaran qasa. Wahai Habib Abu Bakar, pukullah dengan tongkat hatiku yang terlalu keras laksana batu. Hati yang membatu, yang berubah menjadi batu karena terlalu qasi, terlalu keras, tidak lunak apabila mendengar ajaran-ajaran Allah. Itu Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, saya sudah mulai beliau memerintahkan kami, putra-putranya itu Abu Qadir, Abu Muhammad dan Al-Faqir, saya sendiri, untuk bertawassul. Ya Habib Abu Bakar, idrib bil asa hajaran qasa min qalbi. Terus memohon kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepada Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf supaya beliau mau memukul hati saya yang kerasnya laksana batu. Dipukulnya pakai asa. Nah, asa ini istimbat dari ayat ini. Kalau mursyid tariqah berkenan memukul hati muridnya yang qasi, akan muncul fanfajarat min husnata asyrata aina. Kalau di Nabi Musa, ya, peristiwa Nabi Musa memang yang dipukul asli batu. Kita baca dulu ayatnya biar jelas. Wa idistasqa, dan ingatlah ketika meminta air siapa Nabi Musa liqaumihi, bagi kaumnya, bukan bagi beliau ya, bagi kaumnya. Faqulna, maka kami Allah berfirman, idrib bi'asaka, pukullah dengan tongkatmu al-hajar, ke batu. Fanfajarat, maka memancar minhu, dari batu, isnata asyrata aina, 12 mata air. Saya pernah membaca di kumpulan pelajaran
Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih yang dikumpulkan Ustaz Ahmad Ramli Anwar. Sayyidina Al-Walid menerangkan bahwa pancaran air itu sampai berubah menjadi sungai saking banyaknya setelah dipukul oleh tongkat Nabi Musa, saking banyaknya air. Saya ulangi yang berhubungan dengan thariqah tadi. Apabila mursyid baraba bi'asahu, memukul dengan tongkatnya, tongkat ini berarti dengan karamahnya. Bab asa Musa adalah mu'jizat. Kalau asal mursyid karamah. Kalau asa Musa yang dipukul al-hajar, menghasilkan infajarat, wanfajarat, maka memancar 12 mata air. Kalau mursyid thariqah memukul dengan kekeramatannya, hati muridnya akan terpancar 12 mata air ilmu Rabbani. Fanfajarat min husnata asyrata aina. 12 ilmu Rabbani ini kalau sudah diminum oleh qalbul murid, dia akan menjadi mursyid lagi sehingga bisa memberi minum kepada murid-muridnya. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Ini Sayyidul Walid juga sering menerangkan. Istinbat dengan ayat ini, qad alima, sungguh telah tahu, kullu unasin, setiap manusia, mashrabahum. Kalau yang di sini maksudnya Bani Israel. Tapi diistinbat oleh orang-orang thariqah, unas di sini para mursyid lagi. Mereka telah tahu masyrab masing-masing untuk memberi minum kepada murid-murid mereka. Masya Allah. Allahumma aftah qulubana. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu, makanlah kamu sekalian. Washrabu, dan minumlah kamu sekalian, min rizqillah, dari rezeki Allah. Wala ta'thaw, dan janganlah kamu sekalian membikin kerusakan, fil ardi mufsidin, di bumi Allah. Atau boleh diartikan wala ta'thaw, dan janganlah kamu sekalian melakukan kejahatan, fil ardi, di bumi, mufsidina, halnya keadaannya menjadi orang-orang yang menciptakan kerusakan. Ini masalah asa Musa, tongkatnya saja itu fi zamanina, di zaman kita, ma'asyiral ummah Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama kita, wali-wali kita yang bertawassul dengan asa Musa itu diijabah, dan banyak di hizib-hizib itu orang-orang saleh yang bertawassul dengan asa Musa. Di antaranya yang saya ingat itu, wa asa Musa fi yadi man ra'ani habani, dan tongkat Nabi Musa berada di tanganku, siapa yang melihatku akan takut kepadaku. Itu kalau dibaca oleh ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita, Allah Ta'ala akan memberikan haibah, kewibawaan yang besar kepada pembacanya. Ajaib ya, peristiwa di zaman Nabi Musa dibaca saja, ditawasuli, di zaman kita masih diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena keluar biasaan, mustajab doanya Nabi Musa. Peristiwa ini terjadi, peristiwa fanfajarat min husnata asyrata aina,
peristiwa istisqa, meminta air, istisqa untuk kaumnya ini ketika mereka masih berada di Sahara Tih, padang pasir Tih yang 40 tahun itu. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك. Tongkat Nabi Musa itu ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang berpendapat kanat min asil jannah, berasal dari tumbuh-tumbuhan surga. Saya ulangi, asa Musa, salah satu pendapat ulama mengatakan berasal dari tumbuhan surga. Watilkal asa, ini dari Sawi juz 1 halaman 7374. Watilkal asa kanat minal jannati kharajat ma'a Adam. Tongkat itu turun dari surga ke bumi bersamaan dengan turunnya Sayyiduna Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salah wassalam, sampai dari zaman ke zaman ke zaman akhirnya jatuh ke tangan Nabi Musa. Satu pendapat. Pendapat lain, al-asa min Syu'aib, Nabi Musa diberi oleh Nabi Syu'aib. Panjangnya tongkat ini 10 hasta, sama dengan tingginya Nabi Musa. Itu masalah asa. Fanfajarat minhu 12 aina. Tongkat itu dipukulkan ke batu, memancar 12 mata air. Kenapa 12? Sebab suku Bani Israel itu, Bani itu artinya anak turunan, Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mempunyai putra 12. 12 anak Nabi Yakub ini yang menurunkan 12 suku Bani Israel. Jadi ijabatul maula, ijabahnya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa meminta air pas dengan bilangan anak cucu Israel, 12 suku. Sehingga di tafsir diterangkan mereka tidak perlu berebut ketika membutuhkan air. Tapi nikmat ini disertai pesan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Di Tajul Muslimin juz 1 halaman 212 itu yang dimaksud ifsad dengan maksiyah dan kufur. Jangan sekali-kali ingkar, jangan sekali-kali menentang Allah. Tetapi yang terjadi, sebagian Bani Israel tetap menentang Allah, sehingga berkali-kali Allah menurunkan azab kepada mereka. Pelajaran bagi kita, ma'syarul ummah al-Islamiyah, dari peristiwa ini. Anda boleh meminta
ijabatud doa yang aneh-aneh, yang menurut nalar manusia biasa tidak mungkin terjadi. Boleh, silahkan. Dan akan diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi tetap wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Setelah kita diberikan nikmat, kemudian kita maksiat, kalau kufur insyaallah tidak. Waliyadzubillah minal kufur. Insyaallah kita tidak akan sampai murtad atau kafir. Waliyadzubillah alfi marrah. Yang dikhawatirkan itu maksiat. Setelah doa kita diijabah, kalau kita tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka azab Allah Ta'ala akan datang kepada kita lebih daripada sebelum doa kita diijabah. Karena itu orang yang punya keinginan tinggi, cita-cita tinggi, permohonan tinggi kepada Allah, silakan, boleh. Ud'uni astajib lakum. Tapi setelah diijabah, hati-hati. Kalau Anda sebelumnya masih dengan tenangnya menentang Allah, hentikan. Kalau Anda sebelumnya termasuk golongan orang yang istiqamah, mudawamah, continue bermaksiat kepada Allah, hentikan. Kalau tidak, nikmat besar yang diberikan Allah Ta'ala yang bernama doa mustajab akan mendatangkan azab untuk Anda. Wa'iyadu billah wa'iyadu billahi ta'ala. Nukil dari Al-Fawaid Asy-Syatiriyah Bisir Alawi bin Abbas Al-Maliki Bismillah halaman 185 yang berhubungan dengan Asaf dan lain-lain, mukjizat Nabi Musa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala mumtannan ala Musa bi'ityanihi hadhihi al-ayat wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat wa a'zamuha al-'asa wal yadul bayda wa inzalut tawrah wa a'zamuha kulliha inzalut tawrah. Karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa, di sini disebut ada 9. Yang paling agungnya dari 9 itu, 1 al-'asa, tongkat yang dari surga tadi. 2 al-yadul bayda, tangan yang kalau diambil dari jubah beliau dikeluarkan memancar sinar putih. 3 wa inzalut Taurah. 3 yang dipilih dari 9 diperas lagi. A'zamuha, yang paling agungnya lagi adalah diturunkannya kitab Taurat. Jelas tidak ada nikmat yang melebihi nikmat yang berhubungan langsung kepada Allah. Ini bukan hanya buat Nabi Musa, termasuk buat kita. Di dalam surga nanti, nikmat yang paling luar biasa, yang tidak bisa dimizan, tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan semua ni'amul jannah, adalah nikmat an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat langsung kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terikat ruang dan waktu. Ini berhubungan, dibuka hijab melihat Allah. Itu lezat-lezatnya nikmat surga. Nabi Musa diberi Allah Ta'ala mukjizat 9.
diperas, sisa 3 diambil jadi 3, diperas lagi, tetap kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa yang disebut kitab Taurat. Sebab yang paling nikmat dalam hidup Nabi Musa adalah ketika beliau dibuka hijab, mendengar langsung kalamullah Azza wa Jalla yang tanpa huruf dan tanpa suara. Baru pembahasannya saja membuat kita penasaran, bagaimana caranya mendengar kalamullah tidak ada huruf, tidak ada suara. Sedangkan yang kita ketahui dan kita kenal, yang bisa didengar telinga ini yang bersuara. Ternyata ada di atas itu. Dibuka hijab, mendengar kalamullah yang tanpa huruf dan tanpa suara. Anda ingin merasakannya? Nanti kalau kita meninggal ala husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah, kita akan merasakan nikmatnya mendengar kalamullah, nikmatnya an-nazaru ila wajhillahil karim, melihat langsung zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bentuknya, tidak terikat ruang dan waktu, dan mendengar langsung kalamullah yang tanpa huruf dan tanpa suara, yang kelezatannya melebihi semua nikmat yang ada di surga. Mudah-mudahan saya, Anda, wa jami'ul ahbab wa dzurriyyah diberi nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da tulil umur wa ba'da husnul khatimah bijah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna wa qina bisirri asrar al-Fatihah.